Halo C, jadi sekarang project yang lagi oleh kembangin itu adalah VSPN Project C. Nah, VSPN Project sendiri C itu membahas isu-isu sosial yang ada di Indonesia C. Apalagi masalah keuangan C, karena itu yang paling sensitif ya C kalau masalah keuangan ini. Nah, C tahu nggak C? Apa penyebab gangguan pada keuangan C? Nah, keuangan terganggu C, yaitu karena resiko hidup C. Nah, resiko hidup sendiri itu terbagi menjadi dua C, yaitu sementara dan permanen C. Kalau sementara itu seperti kayak judi, PHK, bangkrut, karena itu bisa bangun kembali ya C, bisa balik kembali, jadi bisa untuk dikontrol, bisa cari kerja yang lain juga. Sedangkan C yang permanen itu ada sakit kritis, meninggal dunia C, kan itu bisa dikontrol ya C, karena itu kan kayak ya semuanya akan jadi kacau lah ya C, kalau misalnya orang tuh kayak sakit kritis gitu, pokoknya nggak bisa dikendalikan ya C ya. Nah, sakit kritis dan meninggal dunia C. Jadi tahu nggak apa sih penyakit kritis yang banyak membuat orang tuh sampai meninggal C? Nah, ini C. Kebanyakan orang C terkena 4 dari penyakit ini C yang lagi hits-hitsnya ya C ya kalau dibilang di Indonesia, yaitu ada stroke, sakit jantung, gagal ginjal, dan kanker C. Nah, menurut Cece nih, mana nih C 4 yang menurut Cece itu paling berbahaya? Ya, pastinya semua berbahaya C ya. Nah, tapi Cece tahu gak sih C, yang paling utama C di Indonesia ini adalah 80% C orang itu pasti sakit kritis dulu sebelum meninggal dunia C. Jarang gak sih C kalau misalnya itu tiba-tiba dengar kayak orang ini, teman kita kayak sehat-sehat aja, terus tiba-tiba besok itu udah meninggal. Itu kayak jarang banget ya C ya. Pasti terkena ada penyakit kritis dulu sebelum meninggal dunia C. Nah, kalau Alay bisa kasih contoh, itu ada 4 dari 5 orang itu pasti mengalami sakit kritis dulu sebelum meninggal dunia C. Nah, Alay kasih tunjuk ya C, ini ada nasabah, kenaikan nasabah C yang menderita penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal dari tahun 2022 ke tahun 2023 C. Nah, di tahun 2022 yang sakit jantung ada 15 juta C. Tiba-tiba naiklah C ke 20 juta, naiknya ada di 30% C. Kanker C sampai 160% C. Itu sangat-sangat banyak C, dan pastinya berbahaya ya C ya. Semua penyakit itu pastinya berbahaya, dan stroke ada di 50%, gagal ginjal ada di 15% C, dan pastinya biaya yang dibutuhkan tuh sangat banyak C. Nah, apa sih C penyebabnya kalau misalnya kita tuh hanya memiliki asuransi kesehatan saja? Apa cukup sih C? Nah, pastinya nggak cukup C, karena asuransi kesehatan itu hanya mengcover atau membayari biaya pengobatan atau biaya rumah sakit saja, tanpa memikirkan biaya kehidupan kita sehari-hari pada saat kita sakit C. Nah, misal kita sakit nih C, amit-amit lah sakit, biaya rumah tangga gimana C, biaya sekolah anak gimana C, belum lagi cicilan rumah, atau lagi ada cicilan mobil, belum lagi biaya mungkin kita ada supir, ada pembantu, tuh pasti semuanya langsung terbengkalai ya C ya. Kita pasti jadinya susah C. Nah, banyak C orang memiliki asuransi kesehatan tapi gak memiliki income protection C. Nah, misal ya C ya, aku kasih contoh. Ada bapak A itu berusia 40 tahun C. Dia pencari nafkah utama. Terus dia memiliki istri dan 2 anak C. Statusnya dia masih harus, rumah masih KPR bank, hutang tuh udah sampai 1 M C. Nah, seketika bapak ini sakit kritis sehingga dia stop kerja, income-nya turun C. Soalnya kan dia nggak kerja, pasti nggak ada pemasukan ya C ya. Sampai pastinya menjual aset, sampai kehilangan tempat tinggal, terus pendidikan anaknya terancam C karena kita nggak bisa bayar. Nah, makanya C kita harus memiliki yang namanya income protection. Nah, sebelum aku jelasin lebih dulu C, aku mau kasih tahu C, kalau asuransi itu terbagi menjadi 3. Ada asuransi kesehatan, jiwa, dan asuransi sakit kritis atau alias critical plus. Nah, ini adalah project baru kita atau program baru kita C. Nah, kalau asuransi kesehatan sendiri itu hanya membiayai pengobatan medis C atau biaya rumah sakit saja. Sedangkan kalau asuransi jiwa itu adalah asuransi warisan C. Nah, jadi
semisal nasabah atau bapak ini meninggal, lah uang itu akan cair cuy. Nah, apa sih aliansi critical plus ini? Nah, ini program baru kita ya cuy, untuk melindungi income kita cuy. Jadi ini adalah income replacement, biaya pengobatan plus pengganti pemasukan cuy. Jadi semisal kita adalah nasabah A atau bapak A ini terdiagnosa sakit kritis, maka uang ini dia akan cair sejumlah UP yang sudah deal di awal itu berapa cuy. Nah, mungkin aku bisa kasih contoh ya cuy. Jadi tahu artis ini nggak? Namanya Nunung cuy. Nah, dia sampai menjual segala aset cuy untuk biaya pengobatan dia. Dan sekarang dia cuma bisa tinggal di kos-kosan cuy, karena uangnya habis untuk pengobatan. Ya sih tahu lah cuy, Nunung ini artis. Dia pastinya duitnya tuh, apalagi dia artis lama ya cuy, duitnya tuh pasti udah banyak banget dan tabungan aset tuh pasti banyak cuy. Tapi cuy ternyata bisa habis untuk biaya pengobatan cuy. Nah, jadi asuransi ini sangat-sangat penting cuy. Nah, aku mau jelasin cuy, mungkin cuy belum tahu ya, income protection itu apa. Income protection itu program untuk melindungi aset terpenting kita, yaitu income kita cuy. Nah, program ini memberikan santunan cash apabila kita tidak bisa bekerja dikarenakan kita sakit kritis cuy. Nah, income protection ini pastinya membuat keluarga kita itu terhindar ya cuy dari masalah-masalah finansial. Pastinya nanti kalau kita memiliki income protection, keluarga kita menjadi terlindungi cuy ya, masalah income-nya atau masalah finansialnya cuy. Nah, ini aja aku bakal jelasin program kita, yaitu aliansi critical plus. Misal di bulan pertama cuy bayar 3 juta, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga 3 juta, lalu di bulan keempat cuy nasabah atau bapak ini terkena sakit kritis, maka akan keluar sebanyak 250 juta cuy. Itu baru di stadium awal loh cuy. Kita langsung cairkan 250 juta, dan di tahun-tahun berikutnya atau bulan-bulan berikutnya itu tidak usah bayar cuy, free sampai masa bayar itu selesai cuy. Nah, kita juga akan mengembalikan 100% pada tahun 20 cuy. 100% premi yang dibayarkan itu akan kembali cuy. Nah, manfaat-manfaatnya cuy yang kita dapat itu di stadium awal 25% cuy UP. Ring jantung juga 25% UP, stadium akhir 100% UP cuy. Jika meninggal kita akan mengembalikan 150% premi cuy. Kalau kita sehat-sehat aja sampai tahun ke-20 kita juga akan mengembalikan premi 100%. Nah, jika kita bayar tahunan bisa diskon 2 bulan premi cuy. Nah, yang libat kan cuy. Nah, ini cuy. Kalau sakit kritis misal bayinya 1 M C, kita akan kembalikan 1,5 miliar. Karena bisa dilihat ya di sini, kalau misalnya stadium akhir C, kalau sakit kritis nih kalau meninggal juga 150 C. Nah, makanya naik jadi 1,5 M. Kalau meninggal juga sama C, 150% premi kita kembalikan C. Jika C sehat di tahun ke-20, maka kita akan kembalikan 100% premi C. Nah, programku yang sangat bagus kan cuy, yang aku lagi kembangin. Nah, kapan sih cuy waktu terbaik untuk memproteksi income cuy? Pastinya hari ini cuy. Cuy harus cepat-cepat memproteksi income, karena kita tidak tahu ya cuy besok atau kapan itu bisa terjadi apa aja cuy yang kita pastinya tidak pikirkan cuy. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin kita harus memproteksi cuy income kita dari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Nah, jadi segitu aja Cip untuk penjelasanku atau sharing-sharingku hari ini. Thank you.